itu merupakan suatu kualitas perbuatan yang dilakukan manusia, di mana menunjukkan perbuatan itu adalah baik atau buruk, benar ataupun salah. Kemudian moralitas juga merupakan suatu penentu baik buruknya perbuatan seseorang. Pendidikan moral perlu dibutuhkan untuk yang bermanfaat untuk menjadi sebuah motivasi bagi manusia untuk dapat mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan mereka dan dapat berbuat baik. Kemudian pendidikan moral perlu ditanamkan kepada remaja karena supaya meningkatkan kualitas bangsa, dan juga pendidikan moral dapat menyejahterakan masyarakat dan dapat merukunkan semua penduduk di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi menjadikan merosotnya moral pada remaja. Merosotnya moral pada remaja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ataupun terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu ada faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor eksternal ini terdiri dari lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Sedangkan faktor internal ini terdiri dari kecanggihan teknologi yang pada saat ini. Jadi, penurunan moral itu biasanya disebabkan karena keluarga yang kurang memperhatikan pergaulan dari anaknya sendiri. Karena biasanya di luar itu ada banyak pergaulan-pergaulan yang salah. Seperti misalnya, contohnya itu penyalahgunaan narkoba ataupun seks bebas. Nah, itu semua berdampak karena adanya media sosial, di mana media sosial itu memberikan konten-konten yang banyak, konten negatifnya yang dibuat oleh kreator-kreator yang tidak bertanggung jawab, yang ingin viral saja. Nah, itu semua berdampak karena juga terjadinya globalisasi. Dan globalisasi ini sebenarnya memiliki dampak yang negatif dan dampak positif. Di mana dampak positifnya itu ada banyak sekali perkembangan teknologi karena globalisasi. Sedangkan dampak negatifnya itu adalah banyak sekali anak-anak muda yang memiliki gaya hidup konsumtif karena adanya globalisasi tersebut. Baiklah, sekian dan terima kasih. Nah, untuk mengatasi penurunan moral ini, kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang yang ada di sekitarnya dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kita melakukan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini dilakukan sejak dini, sejak dari keluarga, sejak dari sekolah, dan lingkungan sekitar. Pada saat di keluarga, orang tua memberikan pemahaman kepada anaknya untuk tidak melawan, untuk sopan santun terhadap orang tua yang lain, dan memberikan pemahaman bagaimana pada saat kita berada di depan orang tua, bagaimana sikap kita. Tidak boleh mendahului ketika berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan. Selanjutnya pada masa di sekolah. Pada masa di sekolah, kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk agar mereka saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada saling diskriminasi maupun ejek-ejekan antara satu dengan yang lain. Begitupun di masyarakat. Pada masyarakat, anak-anak, para remaja diberikan kesempatan untuk bersosialisasi sesamanya. Jangan mengucilkan mereka. Mereka harus diberikan tempat untuk mempublikasikan ataupun untuk mereka memberikan peluang untuk berbicara dan mengeluarkan ide mereka. Selain itu juga, pemanfaatan penggunaan media sosial juga dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan media internet untuk mencari hal-hal baru, seperti bagaimana cara untuk membuat hal-hal kreatif yang dapat diperjualbelikan, bagaimana caranya untuk bersosialisasi antar sesama dengan cara yang menarik. Dan media sosial juga dapat digunakan sebagai dampak yang positif bagi kita apabila kita benar-benar menggunakannya dalam hal yang positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, itu tadi penjelasan dan pemberian solusi mengenai bagaimana penurunan moral di era globalisasi bagi remaja. Baiklah, gunakan media sosial kalian dengan baik. PPKN Semakin berilmu, semakin bermoral.